aditif. Aditif berasal dari kata add. Add itu artinya apa ya? Add itu bahasa Inggrisnya apa? Tambah. Gitu ya. Kalau edik berasal dari kata nih, candu. Beda banget ya. Jadi kalau aditif itu adalah zat yang ditambah ke dalam apa? Ke dalam makanan, ke dalam sabun, kosmetik, minuman, apapun itu zat yang ditambahkan, tapi harus dengan ukuran tertentu. Untuk apa fungsinya? Yang pertama, dia biasanya untuk zat warna. Terus dia bisa buat pengental. Ada dia sebagai pengawet. Ada lagi fungsi aditifnya. Keempat adalah apalagi pengawet, zat warna, pengental, apalagi perasa, penambah rasa. Terus ada lagi apalagi antioksidan. Antioksidan apalagi zat tambahnya? Pemanis. Perisa sama dengan, ya boleh, perisa sama dengan rasa. Pengemulsi apa? Pengemulsi sama dengan pengental. Kalau glukosa? Emulsi. Pemanis. Ya. Ada lagi zat tambahnya? Penyedap itu apa? Penyedap penambah rasa. Ada lagi? Manis alam. Ya ini kan. Oh, udah ya. Ini semuanya ada dua kategori, ada buatan, ada alami, ya. Untuk produk saya pinjam satu produk. Pinjam. Ini ada produk Pop Ice. Nanti kan kamu tulis tuh, udah ditulis belum? Belum. Terus kamu tulis produknya, terus tulis di sini. Kamu baca yang udah nulis Pop Ice, di sini ada aspartam. Cari tulisan aspartam. Ada nggak di Pop Ice? Di sini ada, saya baca kecil nih, aspartam. Aspartam itu pemanis buatan. Jadi kamu tulis nanti produk, bikin tabelnya gini. Ini nama produknya. Terus dia tulis ini zatnya apa saja. Zat aditifnya. Zat aditifnya satu-satu, tapi ya, misalkan di sini ada tadi aspartam. Nah, baru di sini untuk apa sih aspartam? Pemanis buatan. Ini di sini fungsi ya. Terus ada lagi di situ, ada yang baca kecil banget kayak gini tulisannya acesulfam ya. Acesulfam K. Ini juga sama pemanis buatan. Natrium siklamat. Nah, ada namanya natrium siklamat. Ini juga pemanis buatan. Ada itu pewarna makanan, ini harus ditulis apa pewarnanya karena FCL kuning, FCL 15985. Ini fungsinya pewarna buatan. Ya, terus ada lagi di situ tartrazin CL berapa? 19140. Itu juga masuknya warna buatan, kuning juga. Tartrazin juga kuning warnanya. Warna buatan kuning. Terus ekstrak mangga, ini ekstrak mangga tulis sini ya. Ekstrak mangga itu masuknya perasa tapi alami karena dari ekstrak berarti jusnya ya. Berarti masuknya alami. Terus alergen itu zat yang membuat alergi. Ada lagi yang aneh di situ? Hah? Gula, oh ya gula di situ, gula masuknya pemanis alami tulis. Terus creamer tuh kayak susu kental manis, tapi dia lebih gurih dari susu. Berarti biasanya dia fungsinya sebagai apa?
penambah Rasa. biar agak gurih, penambah rasa. Terus perisal sintetik, udah itu penambah rasa. Itu untuk satu produk kamu golongkan. Ada lagi yang aneh deh, wortel. Nah, wortel kan nggak ada. Ada lagi nggak yang nggak ada? Kain. Oh iya, gula itu kan dari tebu. Nah, ini gula pasir ya. Gula aku mereknya ya. Dia biasanya isinya glukosa. Glukosa, sukrosa dong dia. Gula pasir ya. Sukrosa sama tulis saya. Sukrosa itu adalah pemanis alami karena dari tebu. Dia. Ini juga kalau di jus terus kamu masukkan ke dalam adonan, warna adonannya jadi apa? Nah, berarti dalam wortel ada zat yang membuat warna oranye, namanya siapa yang tahu? Iya, tahu zatnya apa yang membuat dia warna oranye di wortel? Coba bukunya dibuka, pewarna alami pada wortel. Itu buatan. Pewarna alami pada wortel. Apa? Beta karoten. Warna apa di sini? Pewarna jingga alami. Gitu. Paham jadinya kamu beda adiktif dengan aditif? Halaman 220 ada tingkat kemanisan. Jadi kalau kamu bikin makanan pakai sukrosa, manisnya itu hanya 1 kali lipatnya. Jadi manisnya sukrosa itu gula pasir yang kamu biasa 1 kali lipatnya. Tapi siklamat misalnya kamu pakai sama-sama 1 sendok misalkan. Sama-sama siklamat 1 sendok, gula pasir 1 sendok, maka manisnya sukrosa hanya 1 kali lipat manisnya, tapi siklamat itu bisa 30 kali lebih manis padahal sama-sama 1 sendok. Makanya kenapa pop ice kayak gitu pakai itu supaya mungkin biaya produksi dia lebih sedikit, lebih rendah. Terus aspartam lebih parah lagi, 160 sampai 200 kalinya lebih manis dari gus. Terus asesulfam K-nya itu kalium asesulfam. Itu 200 kali lebih manis. Ada lagi sakarin, 500 kali lebih manis lagi. Biasanya kalau terlalu manis nanti habis minum di lidah bagian belakang meninggalkan rasa pahit. Ya, jadi kalau kamu minum sesuatu terakhirnya belakangnya ada pahit, berarti itu bukan sukrosa. Semuanya kalau di Indonesia masih boleh dipergunakan hanya dalam batas-batas tertentu. Tapi kalau kamu mengkonsumsi itu setiap hari, nah berarti larinya antara kencing manis, diabetes atau kencing manis, terus gagal ginjal, biasanya kayak gitu. Kalau terlalu banyak, bukan produknya yang salah, tapi kategori terlalu banyaknya itu. Kayak cabai kan vitamin C ya, vitamin C, lemon vitamin C. Tapi kamu makan lemon terus gak usah makan nasi, pasti masuk rumah sakit. Sama cabai juga vitamin C, bagus buat daya tahan. Tapi kalau makan cabai doang, nggak makan yang lain dulu, cabai terus yang banyak, cabai setan, sakit nggak? Iya. Jadi bukan zatnya yang boleh apa nggak. Kan ada yang bilang gini, kamu sih nggak pinter gara-gara micin gitu ya. Ya MSG, monosodium glutamat. Bukan micinnya yang salah, karena glutamat itu, fungsi glutamat itu salah satunya adalah mereseptor otak. Jadi ada beberapa orang tua yang bilang nggak boleh masak pakai micin. Nah, orang tuanya bukan orang kimia berarti dia. Karena glutamat itu sebenarnya dibutuhkan oleh reseptor otak kita untuk merangsang otak kita berpikir. Tapi kadar yang diperlukan tubuh kita kecil. Jangan terus menerus, tapi boleh dikonsumsi gitu, tapi tidak terus menerus dan dalam jumlah yang banyak gitu. Dan jangan dilarang sama sekali, oh anak ini nggak boleh makan sama sekali, jangan juga. Jadi semua harus dikonsumsi dalam batas yang wajar ya, paham? Terus lanjut pengemosi. Nah, maunya saya hari ini kalian menemukan semua zat-zat itu, golongkan mana zat aditif yang mana. Bisa nggak dibikin tabel? Bisa ya. Terus adiktif, buka halaman
227. Adik artinya candu atau kecanduan. Berarti sesuatu yang kalau aditif masih boleh ditambahkan dengan batas tertentu, tapi kalau adiktif ini udah jangan. Jangan sekalipun coba karena namanya aja udah edik. Satu kali kamu mencoba jangan gaya-gayaan. Tunjuk tangan yang ngerokok dong. Ngaku yang ngerokok siapa? Sini. Kamu ngerokok ya? Oh itu ada namanya nikotin sama tar ya. Nikotin sama tar itu bisa menyebabkan karsinogen. Karsinogen itu penyebab kanker kalau dikonsumsi terus menerus. Tapi Bu, biasanya kan kalau udah nyoba terus menerus kan, nah itu berarti dia masuknya aditif atau adiktif? Adiktif. Berarti ada yang bilang jalan mulus menuju narkoba itu adalah rokok. Karena biasanya orang yang udah bisa ngerokok dia pasti bisa nyabu, dia bisa ekstasi, dia bisa psikotropika, yang lain-lain dia bisa masukin ke tubuhnya. Tapi biasanya orang yang belum sama sekali ngerasain rokok mau masukin sesuatu ke badan yang aneh-aneh kan sulit, jadi butuh waktu gitu. Jadi kalau udah dimulai dengan gerbang merokok ya sudah, tinggal siap-siap gitu. Makanya ada yang bilang rokok itu nggak haram, tapi ada juga yang mengharamkan. Bukan masalah haram halalnya, ketika ada sesuatu yang ini lebih baik ditinggalkan, lebih baik tinggalkan saja gitu ya. Kalau ada temenmu nih, kamu nongkrong, ternyata narkotika itu fungsinya macam-macam. Ada yang golongan 1 di halaman 229. Psikotropika golongan 1. Psikotropika golongan 1 itu berpotensi untuk menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya ekstasi, MDMA, metamfetamin. Ini metamfetamin yang dipakai Raffi Ahmad ya, amfetamin. LSD itu lysergic acid dietilamid. Terus STP atau DOM dimetoksi alfa dimetilpentilamina. Kalau anak seusia kalian udah pasti bukan pakai yang ini, soalnya ini mahal harganya. Biasanya dipakainya sama artis-artis gitu. Tapi bisa juga ada kalau pergaulanmu salah, kamu ketemu temenmu orang borju-borju, orang kaya-kaya, duitnya bingung mau dikemana. Untuk obat bius dengan mili dan aturan yang sesuai dengan aturan kedokteran, tapi tidak diperjualbelikan bebas gitu. Dasar orang Indonesia. DMA, LSD, DOM, STP itu psikotropika golongan 1. Potensinya apa? Ketergantungan, tapi dia nggak digunakan sebagai obat. Sekarang psikotropika golongan 2. Ini golongan 2 ini berpotensi mengakibatkan ketergantungan. Ya, digunakannya sebagai obat. Misalnya amfetamin. Oh, ini amfetamin nih yang waktu itu menjerumuskan Raffi Ahmad ke BNN. Amfetamin itu kesannya dia kayak vitamin. Jadi buat daya tahan kayak gitu. Ternyata amfetamin itu dapat menyebabkan ketergantungan. Jadi segala macam obat-obatan yang menyebabkan ketergantungan jadi masuk golongan psikotropika, ya. Terus yang kedua metamfetamin, phencyclidin, Ritalin itu golongan 2 semuanya. Dia menyebabkan ketergantungan dan bisa digunakan sebagai obat. Jadi obat-obat ini harus dengan resep dokter. Tapi kalau Bu Dewi ada orang. Golongan 3. Psikotropika golongan 3 katanya berpotensi mengakibatkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya pentobarbital, flunitrazepam. Itu golongan 3. Golongan 4 itu contohnya dia menyebabkan ketergantungan dan sangat sering digunakan untuk obat. Diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, clorazepam, nitrazepam. Itu semua golongan psikotropika, ya. Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman. Bedanya psikotropika dengan narkotika apa? Psikotropika itu murni bahan kimia, sintetis. Tapi kalau narkotika biasanya dari bahan alam diolah jadi narkoba, itu narkotika.
Narkotikanya biasanya golongan 1. Ada di golongan 1 sangat berbahaya dan potensi tinggi untuk ketergantungan. Narkotika tidak digunakan dengan obat-obatan. Jadi narkotika tidak digunakan untuk obat. Kalau psikotropika digunakan obat, makanya hati-hati psikotropika. Terus contohnya heroin, putau, kokain, ganja. Nah, yang paling banyak digunakan adalah ganja. Karena dia tumbuhan. Jadi tumbuhannya itu kayak kalau kebanyakan orang di desa-desa tuh nggak tahu kalau itu tuh tanaman ganja gitu. Pokoknya taunya kalau dipakai buat penyedap makanan enak aja makanannya, padahal ganja gitu. Jadi hati-hati, tumbuhannya bentuknya menjari, itunya apa sih? Potensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan sebagai pilihan terakhir dalam obat golongan 2. Kadang-kadang narkotikanya digunakan untuk obat tapi pilihan terakhir, terpaksa. Contohnya morfin, petidin, dan metadon. Terus, nah morfin kan sebenarnya digunakan untuk bius ya, obat bius. Jadi kayak fly gitu. Jadi kayak kalau orang dioperasi gak kerasa sakit. Coba bayangkan kalau tubuhmu mau dipukulin juga nggak ngerasa sakit. Pokoknya kamu happy terus cengengesan sendiri, terus menerus kamu lakukan itu. Gila dan out. Selesai. Kayak gitu kan. Jadi manusia itu ditakdirkan memang untuk merasakan rasa sakit hati, kesedihan, kebahagiaan, kesulitan. Itu manusia ditakdirkannya untuk itu. Jadi jangan coba-coba aduh stres nih karena ini udah pakai narkoba supaya nggak kerasa stresnya. Nah, ngaco kan? Ya, berpotensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Banyak digunakan untuk obat. Contohnya kodein. Kodein itu narkotika golongan 3. Semua ini narkotika dan psikotropika sangat berbahaya. 30. Zat psikoaktif. Apa sih psikoaktif? Psikoaktif. Jadi selain narkotik, selain psikotropika, ada lagi yang disebut psikoaktif. Psikoaktif itu berbahaya untuk tubuh, tapi dia bukan narkoba. Contohnya alkohol tadi, ya minuman keras tuh. Nikotin, ada di mana nikotin tadi? Di mana? Rokok. Terus ada juga sekarang rokok anak nggak kelihatan rokok, apa namanya? Juga anak-anak yang bilang gini, ini mah kalau sebenarnya. Dan kamu jadi kayak nggak kerasa ngerokok nggak sih gitu. Jadi kamu bisa banyak nikotin yang masuk ke tubuhmu lebih banyak biasanya kalau pakai vape. Dan penggunaan vape di kalangan anak muda seperti usia kalian itu nggak mungkin kamu beli sendiri kecuali kamu anak sultan. Alkohol ya. Oh iya. Alkohol itu biasanya kalau kamu pernah makan tape warna ungu itu loh, tape yang lebaran, tape yang dari nasi, bukan tape singkong. Itu kan ada kuahnya. Kalau misalkan dipisahkan terus dilamain lagi itu mengandung alkohol. Makanya kalau habis makan tape suka panas. Iya. Itu kandungan alkoholnya tinggi. Makanya orang zaman dulu kalau bikin arak itu dari tape dibikin makan tape. Tapi kalau dipisahkan itu udah jadi kayak minum alkohol kan. Itu. Terus kalau mau kandungan alkohol dalam tape menurun, dikukus tapenya. Nanti dia peragiannya jadi tidak menjadi alkoholnya nggak banyak. Gitu. Lanjut. Apa yang bisa menyebabkan kalau kamu minum metanol dan etanol? Buta, bahkan meninggal dunia. Jangan buta sih, lebih baik meninggal dunia aja. Ya. Jahat banget. Kopi. Kopinya tapi kopi hitam biasanya yang kafeinnya tinggi, hitam. Sekarang kan banyaknya kopi putih ya. Kopi itu masuknya ke psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam menggunakannya. Tapi tidak boleh berlebihan. Apapun itu mau hal yang baik juga jangan berlebihan. Semuanya harus seimbang. Udah dirimu sendiri. Kenali dirimu sendiri tuh karakternya seperti apa. Kalau kamu merasa, oh saya tuh orangnya nggak mudah terbawa sama lingkungan, oke deh, kamu boleh berteman dengan siapa saja. Tapi kalau kamu pikir, oh saya mudah kebawa nih, orang ngomong ini ikut, kenali dirimu, kamu tuh bagian dari orang yang mana. Kalau saya, Bu Dewi, menurut kamu mudah terpengaruh orang lain atau enggak? Penilaian kalian? Enggak, berarti saya memang bergaulnya dengan siapapun. Tapi mereka mau kayak gimana pun saya nggak akan ikut gitu. Kalau saya. Terus kedua, meningkatkan harga diri kamu. Gimana sih caranya meningkatkan harga diri? Di situ ada
Harga diri seseorang tergantung dari perilaku dan interaksi dengan orang lain. Jadi kalau harga dirimu mau tinggi, mau baik, pengen dihargai orang, bersikaplah yang baik dan sopan santun. Coba kalau kamu santun, gak bakalan orang kamu lewat, mas permisi ya, main nongkrong-nongkrong, apa mungkin kamu diajakin, ayo kita ngerokok. Orang juga yang mau ngajakin ngerokok juga malu, ya kan? Jadi kalau harga dirimu tinggi, orang juga yang ngumpul-ngumpul yang harga dirinya rendah gak bakal mau kan? Gitu. Terus lanjut, rasa percaya diri. Kamu harus percaya diri. Apapun kekurangan kamu perbaiki, kelebihan kamu ditampilkan. Kalau kamu percaya diri nih, kamu gak butuh narkoba untuk doping, iya kan? Iya. Terus yang keempat, kamu harus bisa mengambil keputusan. Bagaimana menjadi orang yang bisa mengambil keputusan? Itu ngeceknya gampang. Dari kecil gini ngeceknya gampang. Siapa yang di rumah kalau ditanya mama mau makan apa hari ini, mamahnya mama mau dimasakin apa hari ini, kamu bilang terserah. Siapa yang jawab terserah? Coba tunjuk tangan. Nah, hati-hati. Baik.